Halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi dengan topiknya Balance Scorecard dengan objek kaji A Dynamic Supply Chain Balance Scorecard Based Methodology to Improve Operations Efficiency. Ini judul sebuah jurnal ya. Kemudian kita berkenalan terlebih dahulu. Kami dari grup 11 beranggotakan saya sendiri Aga Ferdiansyah. Kemudian ada Mas Amiral Rashid, ada Mbak Fauziah Aswin, ada Mas Ilham Nur Pratama, dan terakhir ada Mbak Putri Aisyah Kolbi. Untuk roadmap kita diskusinya akan diawali dengan balance scorecard in general. Kemudian yang kedua itu ada implementation supply chain balance scorecard. Ketiga, identification and qualification of cause-effect relationship. Keempat, prioritization of action plans and allocation of responsibilities. Kelima, determination of supply chain business performance scenario. Keenam, definition of the return and aligned supply chain balance scorecard. Dan yang terakhir ada lesson learned. Baik, kita bahas balance scorecard terlebih dahulu. Apa sih itu balance scorecard in general? Jadi balance scorecard ini adalah framework konseptual untuk menerjemahkan tujuan strategis dari organisasi menjadi sebuah performance indikator yang terdistribusi menjadi 4 perspektif, yaitu financial, customer, internal business process, dan learning and growth. Di sisi lain, balance scorecard ini memicu kritik dari akademis dan juga praktisi karena itu contohnya ada penggunaan key performer index yang terlalu banyak. Kedua, kurangnya panduan pada bagian mana harus diaktifkan internal factor dan action plan-nya dan pada urutan yang mana. Ketiga, kurangnya identifikasi tujuan dan kuantifikasi dari cause and effect relationship di antara elemen-elemen utamanya. Nah, dari kekurangan itu di jurnal ini bermaksud untuk mendevelop sebuah dynamic supply chain balance scorecard based methodology. Dalam penelitian ini, terdapat 5 tahapan dalam metodologi penelitian. Diawali pada fase 0, yaitu memastikan pada kondisi saat ini terdapat sistem pengukuran kinerja yang sudah berjalan. Perlu dipastikan sistem pengukuran kinerja pada supply chain yang saat ini sudah berjalan memiliki tujuan strategi, action plan, dan key performance indicator yang terukur. Masing-masing komponen sistem pengukuran kinerja akan digunakan untuk menganalisa cause effect pada penelitian ini. Dari sistem pengukuran kinerja yang sudah berjalan saat ini, dapat dikumpulkan data-data historis dari masing-masing KPI yang akan digunakan untuk analisa statistik pada tahap selanjutnya. Penelitian ini berfokus pada pengukuran kinerja supply chain di perusahaan OEM dan 2 supplier utamanya. Tujuan strategik section plan dan KPI dari 4 perspektif balance scorecard akan dijelaskan lebih lanjut pada tabel penjelasan balance scorecard oleh rekan saya. Selanjutnya adalah fase 1. Fase 1 adalah tahapan untuk menentukan hubungan cause effect dari KPI-KPI dengan data historis yang ada dalam sistem pengukuran kinerja yang saat ini sudah berjalan. Terdapat 6 hal yang menjadi kendala pada fase 1 ini, yaitu yang pertama, KPI memiliki frekuensi pengukuran yang berbeda-beda, baik harian, bulanan, atau tahunan. Kemudian yang kedua, diperlukan konversi data ke satuan pengukuran yang sama untuk memudahkan perhitungan dan analisis. Yang ketiga, ada kemungkinan terdapat lebih banyak KPI yang diobservasi daripada data historis. Yang keempat, ada kemungkinan data historis KPI yang tidak lengkap atau datanya tidak ada. Yang kelima, terdapat unit pengukuran KPI yang berbeda-beda, misalkan persentase, waktu, atau nominal uang. Yang keenam,
Data historis dari KPI merupakan agregasi dari beberapa proses supplier sebelumnya. Pada studi kasus ini digunakan perhitungan statistik principal component analysis untuk melihat hubungan sebab akibat antar KPI dari 4 perspektif balance scorecard. Dari hasil analisa pada studi kasus ini, didapatkan hubungan antara perspektif finansial dan customer saling mempengaruhi secara positif, sedangkan hubungan antara perspektif internal proses dan learning and growth berhubungan secara tidak langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fase kedua, yaitu adalah quantification of the cause-effect relationship. Fase ini bertujuan untuk mengukur hubungan sebab akibat yang ditunjukkan pada fase sebelumnya. Lalu, tugas pertama adalah memutuskan metode yang digunakan, dan yang terpilih adalah regresi PLS, yaitu Partial Least Squares Regression. Keuntungan utamanya adalah proporsi antara jumlah pengamatan dan jumlah variabel tidak dibatasi. Lalu untuk pengambilan keputusan harus mengklasifikasikan KPI dari masing-masing komponen utama sebagai variabel sebab atau akibat yang mungkin akan dilakukan berdasarkan pengalaman mereka dan akan mencakup komponen penting dari penilaian subjektif. Pendekatan yang diikuti adalah menetapkan efek KPI yang berasal dari perspektif keuangan. Maka pendekatan ini mengikuti teori balance scorecard. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mas Ilham. Selanjutnya, setelah dilakukan kuantifikasi terhadap key performance indicator yang ada di dalam sebuah balance scorecard, tahapan ketiga yaitu melakukan prioritas terhadap action plan yang akan dilakukan. Nah, tahapan ini dilakukan setelah KPI sudah didapatkan korelasi antar KPI-nya. Hal ini juga dapat digunakan untuk sebuah perusahaan untuk membantu menentukan action plan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu, karena memang ada beberapa action plan yang sangat berpengaruh dan ada yang tidak. Pada tahapan ini akan dilakukan prioritas action plan berdasarkan action plan mana yang akan melakukan aktivasi terhadap strategic objektif suatu organisasi. Jadi katakanlah action plan ini sangat berpengaruh sesuai dengan koefisien korelasi yang didapatkan pada tahapan sebelumnya, maka action plan ini akan ditaruh di awal, kemudian diurutkan sampai ke yang tidak paling signifikan. Berikut terlampir tabel korelasi yang telah dibuat pada tahapan sebelumnya. Bisa dilihat pada tabel ini, yaitu untuk strategic objektif CO2, IO3, dan IO1 itu mempunyai dampak yang sangat besar pada aspek finansial F1. Dan juga untuk IO5, CO1, LO1 ini mengakibatkan dampak yang moderate pada financial impact pada F1. Nah, dengan mengetahui dampak action plan terhadap suatu KPI yang akan ditinjau, maka kita dapat membuat sebuah tabel baru dengan mengurutkan action plan mana yang paling penting hingga action plan yang efeknya tidak terlalu besar sebagai berikut. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan membahas tentang Determination of Supply Chain Business Performance Scenario. Fase yang berikutnya adalah Determination of Supply Chain Business Performance Scenario. Pada fase ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyatakan nilai target KPI atau Key Performance Index untuk periode berikutnya, dengan mempertimbangkan tren nilai KPI dan juga yang paling utama itu nilai KPI yang diharapkan oleh para stakeholder. Kemudian, stakeholder harus memperkirakan KPI mana yang terbaik untuk ditetapkan. Pertimbangannya tidak hanya untuk pertumbuhan organisasi, tapi juga investasi yang dibutuhkan dan keterbatasan sumber daya yang ada. Lalu langkah selanjutnya, setelah KPI ditentukan, kita menerapkan kembali PCA atau Principal Component Analysis ke dataset yang sudah ada, yang digabungkan dengan nilai-nilai KPI yang diharapkan. Setelah itu, skenario bisnis rantai pasok akan disimulasikan. Simulasi skenario ini dapat dilakukan sebanyak yang diinginkan. Tiap simulasi bisa menghasilkan hasil yang berbeda-beda, tapi selalu dengan pendekatan yang realistis terhadap nilai KPI yang sudah diatur sebelumnya. Kemudian terakhir, stakeholder harus memilih skenario mana yang sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya, untuk fase berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Sekarang kita masuk ke phase 5, yaitu Definition of the Retune and Align Supply Chain Balance Scorecard. Saat membandingkan nilai KPI yang awalnya ditentukan di balance scorecard dengan skenario yang dipilih, beberapa nilai akan lebih tinggi dan yang lainnya akan lebih rendah. Nilai yang lebih tinggi berarti supply chain mungkin harus berusaha lebih keras lagi untuk mencapai KPI dibandingkan saat perkiraan awalnya. Dan nilai yang lebih rendah berarti supply chain dapat mencapai rentang nilai KPI menggunakan action yang lebih sedikit dibandingkan dengan perkiraan awal. Kemudian, nilai KPI untuk periode berikutnya terkait dengan skenario masa depan yang terpilih akan menjadi nilai balance scorecard baru yang disesuaikan untuk KPI. Oleh karena itu, strategic objektif yang terkait dengan beberapa KPI yang telah disesuaikan juga akan mengubah target value-nya. Kemudian akan memperoleh balance scorecard yang telah diselaraskan sepenuhnya yang berupaya untuk memenuhi skenario yang diharapkan di masa depan secara efisien. Nilai KPI yang terkait dengan skenario bisnis kemudian dapat dibandingkan dengan yang awalnya ditentukan di balance scorecard. Gambar 6 menampilkan perbandingan antara nilai KPI di masa depan dari E1 dan nilai balance scorecard KPI masa kini. Pada gambar 6, dapat diamati bahwa ada 4 KPI yang nilainya mutlak perlu ditingkatkan, yaitu C2, P1, P2, dan P5. Dan 4 lainnya harus turunkan, yaitu F2, C1, P6, dan L1. Dari sudut pandang bisnis, mungkin untuk melakukan beberapa analisis, sebagai contoh, penurunan 20% dari target value F2, yaitu persentase penurunan biaya pengembangan produk, mengartikan bahwa supply chain akan dapat mencapai skenario yang diinginkan di masa depan atau E1 dengan menggunakan usaha yang lebih sedikit dari yang diperkirakan. Value dari strategi objektif FO2 yaitu mengurangi biaya pengembangan produk sebesar 10%. Juga dapat didefinisikan ulang menjadi mengurangi biaya pengembangan produk sebesar 8%. Di mana angka 8% didapatkan melalui hasil 20% dari strategic objektif yang awalnya sebesar 10%. Prosedur yang sama dapat diterapkan pada 7 KPI lainnya, dan strategic objektif terkait yang menunjukkan peningkatan atau penurunan pada gambar 6. Hasil dari proses ini adalah untuk menyelaraskan upaya supply chain seperti yang dinyatakan dalam balance scorecard yang diredefine atau didefinisikan ulang untuk memenuhi skenario bisnis rantai pasok terpilih di S1 nantinya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel BSC di bawah ini. Terdapat 4 kolom, yaitu adalah perspektif, tujuan strategi, rencana aksi, dan terakhir adalah KPI. Adapun 4 perspektif BSC adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah finansial, lalu ada customer, lalu ada internal process, yang terakhir adalah learning and growth. Ya, berdasarkan penjelasan yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, lesson learned yang dapat diambil dari studi kasus ini yaitu yang pertama, balance scorecard adalah salah satu metode yang dapat digunakan sebagai performance measurement system terhadap KPI dari suatu industri. Nah, tetapi memang balance scorecard ini memiliki beberapa kelemahan yang terus dikembangkan seiring dengan generasinya. Pada studi kasus ini, balance scorecard dikombinasikan dengan PCA, Principal Component Analysis, di mana dengan menggabungkan balance scorecard dan PCA di sini dapat ditentukan komponen KPI mana yang saling berinteraksi dan merupakan komponen penting. Kemudian dengan mengkombinasikan balance scorecard dan juga PLS regression, di sini kita mendapatkan hubungan korelasi antar action plan dan juga strategic objektif mana yang memiliki dampak paling besar terhadap suatu KPI tertentu. Nah, dari sini kita dapat menentukan skala prioritas dan juga skenario apa yang akan ditentukan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.